tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, yeah, yeah, yeah. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya! Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati tuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
Oke, shalom, selamat malam untuk jemaat Tuhan yang Yesus kasihi. Ya, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kesempatan sekali lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Bahkan sekali lagi kita datang di dalam ibadah secara online kita pada malam hari ini. Ya, bersyukur karena kesempatan yang sangat baik pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita berdoa ya khususnya bagi ibadah kita ya, bagi firman Tuhan, bahkan bagi jemaat Tuhan ya dimanapun berada pada malam hari ini kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati baik yang di dalam pekerjaan dan begitu juga bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan bagi mereka ya, seperti mana kita mengingatkan ya Brother Mike yang masih dalam hospital pada hari ini. Kita doakan supaya Tuhan memberkati dia, beri kekuatan, kesembuhan sepenuh bagi dia. Nah, pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur kesempatan dan waktu untuk kami bersama di dalam ibadah secara online, bahkan secara alamaya pada malam hari ini. Kami doakan Tuhan berkati sepanjang acara ibadah kami berjalan, bahkan firman Tuhan yang akan kami pelajari, bahkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Dan hamba mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala dosa-dosa kami juga ya Bapa. Supaya Tuhan beri kemampuan dan hikmat yang dari surgawi buat kami. Berkati jemaat Tuhan, pendengaran mereka pada malam hari ini, baik dimanapun, kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada malam hari ini kita sekali lagi datang kepada ya sekali lagi kita dapat bersama pada malam hari ini di dalam ibadah kita secara online pada malam hari ini. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan ya karena pemeliharaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari yang telah kita lalui ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita mengalami hal yang sama ya, di mana kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik ya. Pada malam hari ini saya ingin mengungsikan sedikit daripada firman Tuhan ya, sebagai firman Tuhan sebagai kekuatan dan sebagai pedoman kita sepanjang minggu dan sepanjang hari ke depan ini ya, di dalam kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini di mana saya akan membawa firman Tuhan untuk kita. Ya, firman Tuhan ini mungkin sudah kita dengar ya. Mungkin saya sudah membawa firman Tuhan ini, tetapi Tuhan seringkali menegur saya ya, supaya karena bawa firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya pada hari ini ya, di mana firman Tuhan ini terus memberi satu teguran, bahkan menjadi satu berkat ya bagi saya, dan begitu juga saya akan mengungsikan berkat ini bagi kita semua pada malam hari ini. Ya, mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34 ya. Saya akan membacakannya untuk kita. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-34 ya. Garis besar di atas itu adalah hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lubang, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Dan ayat yang ke-26, "Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal ini? Perhatikan burung gagak.
yang tidak meminta, yang tidak memintal dan tidak menunun, namun aku berkata kepadamu, ya, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Ya, ayat yang didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ayat yang ke-26, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Karena itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu, tetapi carilah kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan ayat yang 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta, ya, di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngenggat, ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, firman Tuhan yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini. Ya, firman Tuhan ini yang mengajarkan kita tentang hal kekhawatiran. Ya, kalau kita melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, di mana Yesus mengatakan tentang mengajar murid-muridnya tentang hal kekhawatiran ini. Ya, sama halnya dengan kita juga pada hari ini. Ya, dan tema untuk kita belajar pada malam hari ini yaitu kekhawatiran. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kekhawatiran memang sesuatu yang tidak, ya, yang sesuatu yang tidak kita sukai di dalam hidup kita. Ya, seringkali kita memilih untuk khawatir. Ya, kita hidup dalam kekhawatiran. Ya, sementara kekhawatiran itu sendiri tidak pernah mendatangkan makna positif dalam hidup kita. Nah, yang ada hanyalah kekecewaan, yang ada hanyalah penderitaan dan tekanan bagi kita. Kekhawatiran bukanlah sebuah keadaan, tetapi kekhawatiran adalah sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan karena kadangkala masalah kita tidak terlalu besar, tetapi kita memilih untuk khawatir. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang ya sedikit masalah, tetapi dia merasa khawatir dalam kehidupannya. Seperti mana firman Tuhan yang telah kita baca, ya, yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Ya, karena kadangkala masalah kita tidak terlalu besar, tetapi kita memilih untuk khawatir. Dan ada juga orang tertentu, ya, ada juga orang yang tertentu yang masalahnya jauh lebih besar, tetapi dia memilih untuk khawatir dalam kehidupannya. Ya, dari semua perintah-perintah Yesus yang ada, mungkin salah satu perintah yang paling sulit, ya, yang paling sulit untuk dipraktekkan adalah perintah dalam Lukas, ya, di mana kita telah melihat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, yaitu jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu khawatir. Karena jika kita berbicara tentang kekhawatiran, maka akan sulit sekali kita menemukan orang-orang yang berani berkata, saya tidak pernah khawatir dalam hidup ini. Karena kita mau jujur, kekhawatiran adalah sikap. Ya, kekhawatiran adalah karena kita mau jujur, kekhawatiran adalah sikap yang akan selalu kita jumpa dalam kehidupan kita, bahkan dalam keseharian kita sebagai orang-orang percaya.
Nah, jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam ayat pembacaan kita ini, Yesus dengan tegas berkata, ya, jangan kamu khawatir. Yesus berkata dengan tegas, jangan kamu khawatir. Mengapa Yesus memerintah untuk kita tidak khawatir? Mengapa? Ya, apa hal yang buruk dari kekhawatiran sampai Yesus menegur orang yang khawatir? Nah, kita melihat, ya, tema kita pada malam hari ini adalah kekhawatiran. Dan mengapa, ya? Mengapa Yesus menegur orang yang khawatir? Mengapa? Karena yang pertama kita lihat di sini, poin yang pertama, karena orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Tuhan. Ya, orang yang seringkali khawatir di dalam kehidupannya. Dia tidak menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan pemeliharaan Bapa di dalam kehidupannya. Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kita tahu bahwa kita telah melihat bahwa di mana pemeliharaan Bapa itu sangat baik bagi kita. Dia senantiasa memeliharakan kita di dalam kehidupan kita. Orang yang selalu meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, sementara kita tidak tahu bahwa Bapa selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika khawatir, sebetulnya kita sedang menolak segala, ya, di mana kita telah menolak segala bentuk-bentuk janji Tuhan, dan kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini sangat baik untuk kita pada malam hari ini, ya, di mana firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita, ya, di mana kita melihat pemeliharaan Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita melihat bahwa kekhawatiran memang bukan dosa. Ya, memang bukan dosa. Tetapi orang yang khawatir adalah orang-orang yang sedang menolak janji pemeliharaan Bapa dalam hidupnya dan tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, ya, di dalam ayat yang ke-24, di mana firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, sedangkan burung-burung juga yang diberi makan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita melihat bahwa kekhawatiran memang bukan dosa, tetapi orang yang khawatir adalah orang yang sedang menolak janji pemeliharaan Bapa dalam hidupnya dan tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasihi pada malam hari ini, ya, di mana firman Tuhan ini menjelaskan bagi kita, ya, orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan yang Bapa, ya. Jika kita di dalam keadaan ini pada saat ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan. Karena apabila kita di dalam merasa khawatir dalam kehidupan kita, yaitu adalah di mana kita telah menolak janji pemeliharaan Bapa di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak percaya kebenaran firman Tuhan yang ada pada kita. Maka itu jemaat Tuhan, mari kita terus melakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini, ya, supaya kita tidak rasa khawatir di dalam kehidupan ini, ya, kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang kita lihat di sini, hal yang buruk dari kekhawatiran sampai Yesus harus menegur orang yang khawatir. Yang kedua kita lihat di sini adalah orang-orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ya, kalau kita melihat orang yang khawatir tidak mendapat apa-apa, di dalam ayat yang ke-25, mari saya baca untuk kita. Ayat yang ke-25, siapa di antara kamu
yang karena kekhawatirannya dapat menambah seasta pada jalan hidupnya. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya orang yang khawatir tandanya bahwa kita tidak mengenal, ya, di mana kita tidak melihat bahwa orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Nah, orang yang khawatir tidak akan memperoleh hasil apa-apa, ya, karena kekhawatiran tidak pernah dapat mempersatukan rumah tangga, tetapi justru menghancurkan rumah tangga. Ya, kekhawatiran tidak memperpanjangkan umur seseorang, ya, malah memperpendekkan. Kekhawatiran juga tidak akan mengerjakan dan tidak akan memberikan keuntungan apa-apa yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu mengapa kita harus khawatir di dalam kehidupan kita, ya, karena kekhawatiran hanya merugikan dan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya. Maka itu jemaat Tuhan yang Yesus kasih, pada malam hari ini firman Tuhan ini seringkali menegur saya dalam hal yang kekhawatiran ini. Yang banyak hal yang kita pikir dan banyak hal yang kita harus belajar daripada kekhawatiran ini. Ya, yang pertama kita melihat tadi di dalam hal kekhawatiran ini, yaitu orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Tuhan, ya. Kita tidak menyadari bahwa pemeliharaan Bapa kita. Dan yang kedua, orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Tidak ada untung apa-apa kalau kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga kita lihat di sini adalah hal yang buruk dari kekhawatiran sampai Yesus harus menegur orang khawatir. Yang ketiga kita lihat di sini adalah orang yang khawatir, tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Tandanya orang yang khawatir, dia tidak mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, ya, hanya orang yang tidak mengenal Allah akan hidup dalam kekhawatiran. Karena jika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan dapat berkata seperti Paulus. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berbohong. Kalau kita melihat orang yang khawatir tidak tanda bahwa dia tidak mengenal Allah, ya. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang akan hidup dalam kekhawatiran. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah saja yang merasa khawatir dalam kehidupannya. Seperti mana dengan keadaan kita pada hari ini? Apakah kita masih belum percaya kepada Tuhan? Belum mengenal Allah di dalam kehidupan kita? Maka kita merasa khawatir pada saat ini. Seperti mana firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, ya, saya akan membaca ayat ini untuk kita, ayat yang ke-25, ya, di mana ayat firman Tuhan ini mengatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah seasta pada jalan hidupnya? Ya, kalau kita melihat, ya, karena di dalam ayat yang ke-25 itu dia di mana di dalam poin yang kedua, ya, orang yang khawatir tidak dapat menerima keuntungan. Dan hal yang ketiga kita lihat di sini adalah orang yang khawatir, tanda bahwa kita tidak mengenal Allah, ya. Di mana Allah, ya, di mana setiap orang yang merasa khawatir, ya, banyak orang yang merasa khawatir dalam kehidupannya. Ya, saya percaya di dalam kehidupan kita seharian, ya, banyak hal-hal yang membuat kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Namun kita melihat bahwa firman Tuhan ini menjelaskan, bahkan menceritakan untuk kita pada malam hari ini, di mana Yesus telah memberi
uh, firman Tuhan ini bagi kita pada hari ini, di mana untuk supaya kita belajar daripada hal kekhawatiran ini di dalam kehidupan kita. Ya, orang yang khawatir tanda bahwa kita tidak mengenal Allah. Di dalam ayat 29 yang mengatakan, ya, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ya, dimana kita melihat bahwa orang yang khawatir tandanya bahwa dia tidak mengenalkan Allah. Ya, kalau kita melihat apabila kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak merasa khawatir tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Ya, seperti mana di dalam ayat firman Tuhan. Dan banyak juga hal, ya, banyak juga orang yang di dalam keadaan yang seperti ini juga meragukan dirinya, bahkan khawatir dalam kehidupannya. Ya, apa yang harus mereka makan, apa yang harus kita minum, dan apa yang harus kita makan di dalam keluarga kita, seperti itu. Ya, orang yang khawatir tanda bahwa tidak mengenal Allah. Ya, seperti mana ayat firman Tuhan ini mengatakan, ya, di mana Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Ya, seperti mana Paulus mengajar bagi kita pada hari ini. Ya, kita melihat dan kita belajar dari Paulus ini. Ya, di mana Paulus bahwa dia tahu kepada siapa dia harus percaya dan dia yakin dan dia berkuasa. Di mana pada hari ini, ya, janganlah kita merasa khawatir dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak ada makanan, kalau kita tidak ada minuman pada hari ini, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa seperti mana Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, saudari, bahkan jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, apabila kita di dalam kekurangan pada hari-hari ini, dan kita percaya, ya, seperti mana Paulus katakan, aku percaya dan yakin dia berkuasa. Dia akan memberkati hidup kita. Ya, dan yang terakhir kita lihat di sini, ya, yang terakhir kita lihat di sini adalah orang yang khawatir terhambat dalam berkat Tuhan. Nah, kalau kita melihat orang yang khawatir, yang seringkali khawatir dalam kehidupannya, bahkan khawatir di dalam kekurangan, khawatir dalam hal-hal yang lain, ya, seperti itu. Dimana kita melihat di dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngenggat, ya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, orang yang khawatir terhambat dalam menjadi berkat. Ya, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita tidak akan pernah dapat menjadi berkat. Bahkan kita tidak bisa menjadi berkat. Ya, menjadi berkat karena kekhawatiran akan membuat kita selalu berpikir yang negatif terhadap orang lain. Ya, orang yang hidup dalam kekhawatiran, ya, dapat saja memiliki keinginan. Ya, orang yang hidup dalam kekhawatiran, ya, dapat saja memiliki keinginan, ya, keinginan untuk menjadi berkat, tetapi keinginan itu tidak akan dipraktek karena dia selalu khawatir dan takut untuk bertindak. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan, ya, keempat hal yang telah kita belajar pada hari ini, ya, mengajarkan kita tentang kekhawatiran di dalam kehidupan ini, ya, di mana kita telah melihat yang terakhir ini, ya, orang yang khawatir terhambat
dalam menjadi berkat. Seperti mana firman Tuhan dia mengajarkan kita pada malam hari ini, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, kita tidak akan pernah ya menjadi berkat. Seperti mana firman Tuhan mengatakan ya di dalam ayat yang ke-34, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seperti mana firman Tuhan ini mengajarkan kita ya, supaya janganlah kita merasa takut dan janganlah kita merasa khawatir ya. Orang yang merasa khawatir itu terhambat berkat-berkat Tuhan di dalam keluarga kita. Apabila kita merasa khawatir dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita, atas apa yang kekurangan di dalam keluarga kita, ya maka itu kita tidak akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Ya, seringkali saya mendengar juga daripada teman-teman, bahkan saudara-saudari, bahkan teman-teman saya juga ya, yang seringkali mengatakan ya bersyukur dengan apa yang ada. Ya, memang benar kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kalau itu tidak ada, janganlah mencari. Saya seringkali mengajar dengan istri saya juga ya tentang hal ada ya, kadang-kadang kita tidak ada garam, kadang-kadang kita tidak ada itu gula seperti itu ya, contoh ya. Kadang-kadang hal itu kalau tidak ada, janganlah dicari dia seperti itu ya. Kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita ya. Maka kita, kalau kita rasa khawatir dalam kehidupan kita, keluarga kita, itu menghambatkan berkat Tuhan di dalam keluarga kita. Dan mari jemaat Tuhan yang Yesus kasihi ya, janganlah rasa khawatir dalam keluarga kita. Mari kita melihat Tuhan, memandang Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita ya, segala keperluan kita ya. Jangan kita rasa khawatir dalam kehidupan kita. Orang yang merasa khawatir, dia tidak mengenal Allah di dalam kehidupannya. Seperti mana firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini. Ya, orang yang khawatir tidak menyadari atas pemeliharaan Tuhan. Ya, orang yang khawatir di dalam kehidupannya, mereka tidak merasa bahwa pemeliharaan Bapa kepada mereka. Dan orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ya, setiap orang yang khawatir, dia tidak mendapat keuntungan apa-apa daripada kekhawatiran yang ada di dalam kehidupannya. Apabila dia melakukan ini, dia merasa khawatir. Betulkah tidak? Benarkah tidak? Dia merasa takut. Dan orang yang khawatir, tanda bahwa tidak mengenal Allah. Tanda bahwa kita tidak mengenal Allah ya. Orang yang merasa khawatir dalam kehidupannya, maka dia tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang tidak merasa khawatir dalam kehidupannya, baik di dalam kekurangan, baik di dalam keadaan apapun dia. Ya, apalagi apabila kita mengalami sakit penyakit, ya kita mulai merasa khawatir di dalam kehidupan kita. Ya, khawatir tentang pembiaya, khawatir tentang kos, dan khawatir tentang kehidupan, bahkan bagaimana seperti itu. Ya, saya juga terus berdoa ya, seperti mana saya sudah post di dalam grup kita, dan saya juga share di dalam keluarga kita ya, dimana kita ya, saya minta bantu sokong doa daripada kita semua, mendoakan bagi bapak saya yang dioperasi ya, di bedah juga pada hari ini ya. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati, beri kekuatan, kesehatan bagi dia juga ya. Di dalam beberapa hari ini ia telah dibedah, dan percaya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan terus kepada dia ya. Dan itu juga memberi satu kekhawatiran bagi kami sebagai anak-anak dia ya. Dan namun kami percaya dan melihat Tuhan, karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang baik. Apapun keputusan dokter dan apapun keputusan dokter, dan kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi
pembedahan dan bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh Bapak saya. Dan saya juga mendorong keluarga saya dan mendorong adik-adik saya dan abang juga ya supaya mereka juga terus sokong Bapak di dalam keadaan ya di dalam doa supaya dia senantiasa sehat ya. Kita juga di dalam hal ini kita juga mulai khawatir ya, namun saya percaya bahwa apabila saya memandang dan melihat firman Tuhan ya tentang hal kekhawatiran ini, dan ini memberi satu kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sebagai keluarga ya mengadakan satu persekutuan ya di dalam doa, di dalam uh, doa kita bersama ya sebagai keluarga besar ya kami. Dan namun itu satu sokongan ya, dan kita di dalam hal ini kita mulai melihat ya, karena kita adalah orang-orang yang percaya dan kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, dan kita tahu bahwa pemeliharaan Bapa itu sangat baik ya. Buat apa kita khawatir tentang hal kehidupan ini? Dan itulah makanya saya mengungsikan firman Tuhan ini bagi kita, di mana firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saya di dalam hal pembedahan Bapak saya juga ya, di mana kita di dalam keadaan apapun keluarga-keluarga kita pada hari-hari ini ya, mari kita melihat dan mari kita belajar dan mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita ya, supaya kita terus memandang Tuhan dan melihat Tuhan di dalam keadaan apapun kita. Dan saya percaya bahwa banyak orang-orang pada saat ini juga merasa khawatir ya, karena keadaan kita pada hari-hari ini ya, keadaan kita sekarang pada saat ini juga disekelilingi dengan virus COVID-19 ini juga ya. Banyak kalau saya melihat dan mendengar berita ya hal-hal sakit penyakit ini ya, di kampung kita juga merebak ya penyakit ya, demam, selesma ya, banyak orang yang mengalami hal ini. Dan di sana juga kita mulai merasa khawatir tentang keluarga-keluarga kita ya, namun kita percaya dan namun kita melihat dan memandang Tuhan di dalam semuanya itu, seperti mana firman Tuhan yang mengajarkan kita pada hari ini ya. Jemaat Tuhan yang Yesus kasih, setiap kita dapat saja mengalami kekhawatiran ya, menghadapi kekhawatiran, tetapi mulai hari ini kita kembali ya, kita harus mengambil tekad ya untuk melepaskan diri kita daripada kekhawatiran. Tetap percaya kepada janji Allah, berjalan dalam kepastian, dan tetap bersyukur setiap hari, karena sesuai iman kita akan terjadi pada kita ya. Bersyukur setiap hari karena sesuai iman kita akan terjadi pada kita ya, dimana kita bersyukur pada hari ini ya, bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita, bahkan sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah kita lalui di dalam pekerjaan, aktivitas yang telah kita laku. Dan namun saya percaya bahwa pemeliharaan Bapak kita itu sangat baik, seperti mana firman Tuhan ya, di mana firman Tuhan yang sangat baik untuk kita pada malam hari ini ya, di mana firman Tuhan mengajarkan hal yang pertama kita harus lakukan di dalam kehidupan kita ya, tentang kekhawatiran ya, tentang tema kita kekhawatiran ya, di mana hal yang buruk dari kekhawatiran sampai Yesus menegur orang yang khawatir ya. Kenapa hal-hal yang buruk itu ya, di mana Yesus menegur kita sebagai orang-orang yang khawatir ya, karena orang yang khawatir tidak menyadari pemeliharaan Bapa, dan orang yang khawatir tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dan yang ketiga adalah orang yang khawatir tidak tanda ya, orang yang khawatir tanda bahwa tidak mengenal Allah. Dan yang terakhir, di mana kita melihat bahwa firman Tuhan, orang yang khawatir terhambat dalam menjadi berkat ya. Itulah sedikit daripada firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini ya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa
dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kebaikan pertolongan Tuhan, bahkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan, Engkau sangat baik buat kami, memberi kami kekuatan, memberi kami hikmat dan kemampuan dan yang daripada Tuhan buat kami. Dan berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah kami pada hari ini di dalam online. Tuhan Engkau berkati keseluruhan keluarga-keluarga kami sebagai jemaat Tuhan di SIB Masai juga ya Bapa. Dalam keadaan apapun kami pada hari ini, biarlah kami terus memandang Tuhan di dalam keadaan kami. Dan supaya kami tidak merasa khawatir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa memeliharakan kami ya Bapa. Dan berkati pekerjaan jemaat Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari ke depan ini juga Tuhan beri kekuatan, pertolongan Tuhan. Setiap keluar masuk mereka juga dilindungi Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan bersama-sama dengan kami. Kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga, bahkan student-student kami juga ya Bapak. Sepanjang minggu, sepanjang hari ke depan ini Tuhan berkati di dalam kuliah mereka juga ya Bapak. Supaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, lindungi setiap pelajar-pelajar kami, beri hikmat dan kemampuan buat mereka juga. Dan kami tidak lupa juga Tuhan pada malam hari ini, dan kami tidak lupa terus mengingat keluarga-keluarga kami di kampung. Tuhan berkati, lindungi setiap keluarga kami, mak bapak kami dan adik-adik berabang kami dan ipar, bahkan mak mertua kami. Kami doakan Tuhan Engkau melindungi seluruh keluarga-keluarga kami di kampung Tuhan, supaya dalam keadaan yang baik-baik ya Bapa di surga. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa ya, khususnya bagi keluarga-keluarga kami yang dalam keadaan sakit. Kami doakan supaya mereka juga diberi kekuatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan jika ada keluarga besar kami Masai yang dalam keadaan sakit, kami doakan Tuhan supaya Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan bagi mereka. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi saudara kami Meg yang masih di hospital. Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan sepenuhnya, dan apapun penyakitnya, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya pada hari ini, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan dia. Dan kami juga terus berdoa bagi Ibu Ren sebagai ibu menjaga anak. Kami doakan Tuhan beri kekuatan di dalam kehidupannya, dan supaya dia terus diberi kekuatannya daripada Tuhan, dan supaya firman Tuhan ini juga menjadi satu kekuatan di dalam tubuhnya, menjadi satu kekuatan bagi keluarga dia, dan supaya mereka terus melihat dan memandang Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami percaya di dalam hal-hal yang seperti ini, kami percaya mereka juga merasa khawatir dalam kehidupan mereka. Dan namun kami percaya menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami. Dan kami yakin Tuhan Engkau memberi kesembuhan sepenuhnya buat saudara kami Mekling Bapak. Terima kasih Bapak di surga, dan terima kasih Yesus. Dan kami menyerahkan perencanaan kami pada ujung minggu, bahkan ujung bulan ini, untuk membukakan ibadah kami dan ibadah secara fisikal di gereja. Dan namun kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati semua para segala rencana kami supaya semuanya terlaksana dengan baik juga ya Bapa. Dan kami berdoa supaya Tuhan mendahului semuanya, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jumpa di minggu hadapan ya, secara fisikal di gereja ya. Siapa yang akan diinfokan untuk kita seterusnya nanti. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless.